Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Setelah menerima panggilan, Zen pun berjalan ke walk-in closet untuk mengambil mantel. Dia berencana untuk mengunjungi Santos dan Alicia yang sudah berhasil ditahan oleh anak buahnya. Zen, kau mau kemana? Tanya Gia saat melihat Zen sudah memakai mantel. Zen yang mendengar pertanyaan Gia langsung menghampiri istrinya. Aku harus menemui seseorang. Kau mau ikut? Tanya Zen. Ia mengajak Gia karena tak akan tenang meninggalkan istrinya sendiri. Dan juga dia membutuhkan sedikit bantuan dari Gia. Gia bisa menunggu di ruangan lain saat ia berbicara dengan Santos. Begitulah pikirnya. Gia mengangguk tanpa ragu. Ia pun takut untuk tinggal di rumah sendiri. Setelah Gia mengangguk, Zen kembali ke dalam kamar untuk mengambil mantel Gia. Pakai ini, perintahnya sambil memberikan mantel ke arah Gia. Gia pun bangkit dan menerimanya, lalu memakaikan pada tubuhnya. Setelah Gia selesai memakai mantel, tiba-tiba Zen menangkuk kedua pipi istrinya dan memaksa Gia untuk melihat ke arahnya. Kenapa? Tanya Gia saat matanya melihat iris mata Zen. Tiba-tiba ada perasaan aneh saat Gia menatap netra milik suaminya. Ia merasa sesak. Gia merasa akan ada sesuatu yang besar yang akan menimpa mereka. Namun tak lama, Gia menepi segala perasaannya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya akan pergi keluar. Saat tangannya menangkuk pipi Gia, Zen tersenyum. Ia mengecup bibir Gia. Saat Zen mengecup bibirnya secara refleks, Gia menautkan kedua tangannya pada tengkuk Zen. Saat Gia menautkan tangannya ke belakang lehernya, Zen pun memperdalam ciumannya. Ia menggoda Gia, mengetuk mulut Gia dengan lidahnya. Tak lama, Gia pun membalas ciuman Zen. Kali ini, balasan ciuman Gia sudah tak sekaku saat tadi. Mereka melakukannya di kantor. Mereka begitu lembut. Kali ini Zen Gia bukan karena nafsu, melainkan karena luapan bahagia. Ia bahagia bisa memiliki Gia dan memulai hidup baru
bersama Gia dan calon anak mereka. Setelah dirasa Gia kehilangan oksigen, Zen pun melepaskan Kemudian ia mencium kening Gia dengan penuh kasih sayang. I love you, ucap Zen setelah mencium kening istrinya. Aku akan berusaha mencintaimu, jawab Gia. Karena memang dia pun masih bingung tentang perasaannya pada Zen, suaminya. Setelah mereka selesai dengan aktivitas mereka, Zen pun mengulurkan tangannya dan mereka pun berjalan bergandengan tangan. 60 menit kemudian, mereka pun sampai di rumah mewah yang selama ini Zen jadikan tempat rahasianya. Selama ini, rumah itu hanya ditempati oleh beberapa orang kepercayaannya dan juga peliharaannya yang tak lain adalah 2 ekor harimau. Dia terperangah melihat rumah mewah milik suaminya. Jika suaminya memiliki rumah mewah, kenapa mereka harus tinggal di apartemen? Begitulah pikirnya. Ayo turun, ajak Zen. Saat ia sudah memarkirkan mobilnya, dia pun turun terlebih dahulu. Kemudian ia membukakan pintu untuk Gia. Saat masuk, lagi-lagi Gia terperangah dengan isi rumah milik Zen. Rumah itu sangat-sangat mewah. Baru saja Gia ingin meminta berkeliling, namun Zen malah mengajaknya menaiki lift untuk ke lantai atas. Kau tunggu di sini. Aku akan menemui seseorang, perintah Zen saat mereka sudah sampai di kamar. Zen menyuruh Gia untuk menunggu di kamar karena ia harus melakukan sesuatu. Zen, bolehkah aku berkeliling? Tanya Gia dengan muka memelas. Zen mengelus rambut Gia. Ia tersenyum. Jika kau ingin berkeliling rumah ini, tunggu aku. Aku akan menunjukkan semua padamu, ucap Zen. Mata Gia berbinar sempurna saat mendengar ucapan Zen. Benarkah? Tanyanya memastikan. Tapi kau pasti akan lama, keluh Gia. Zen menggeleng. Hanya sebentar, jawab Zen sambil mengelus rambut Gia. Baiklah, jawab Gia pasrah. Boleh aku pinjam mantelmu? Tanya Zen sebelum keluar dari kamar. Gia pun mengangguk dengan polos, lalu melepaskan mantelnya dan memberikannya pada Zen. Kalau begitu, aku akan keluar. Kau tunggu dulu aku di sini, oke? Gia pun mengangguk. Sebelum keluar dari kamar, tak lupa
Ia pun mencium kening istrinya. Zen keluar dari kamar. Ia langsung masuk ke salah satu ruangan dan memberikan mantel yang dia pakai pada orang lain. Lalu setelah itu, ia pun turun untuk menemui Santos. Zen tersenyum sinis saat melihat Santos dan Alicia. Baru saja ia akan menghampiri Santos dan Alicia. Ada yang memukul kepala Zen dari belakang hingga Zen tumbang dan tak sadarkan diri. Bersamaan itu pula, seseorang masuk ke kamar yang ditempati Gia. Gia membulatkan matanya saat seseorang membuka pintu dan menghampirinya. Jur! Zen membuka matanya. Ia terperanjat kaget saat seseorang mengguyur tubuhnya. Matanya membulat sempurna saat dia duduk dalam kondisi duduk dan terikat. Dan di sebelahnya ada Gia yang kepalanya ditutup oleh sebuah kain dan juga sama terikat seperti Zen. Suara derap langkah terdengar dari arah belakang. Suara sepatu pentopel saling bersautan. Apa kabar, Zen Smith? Seseorang berbicara dengan nada dingin. Ia mengambil kursi lalu duduk di depan Zen sambil menyilangkan kakinya. Saat melihat Zen, rahangnya mengeras. Terlihat jelas ia menyimpan kebencian pada Zen. "Siapa kau?" tanya Zen sambil meronta-ronta. Ia menyipitkan matanya, mengingat-ingat orang yang berada di depannya. "Kau masih tak ingat aku, Zen? Lepaskan aku, berdebah!" teriak Zen lantang. "Petrovka, kau tidak ingat nama itu, Zen?" tanyanya. Ia menikmati pemandangan saat Zen meronta-ronta. Hatinya tertawa keras saat sebentar lagi ia akan membunuh Zen dengan tangannya sendiri. Zen mencoba mengingat-ingat nama Petrovka. Matanya terbelalak saat mengingat siapa orang di depannya. Dia Petrovka, orang yang selalu menjali bulan-bulanan Zen ketika mereka sekolah. Zen dan para teman-temannya selalu membuli Petrov, hingga Petrov menyimpan dendam pada Zen. Selama ini ia mati-matian agar menjadi sukses. Tujuannya apalagi jika bukan untuk membalas sakit hatinya pada Zen. Ia memang sengaja membiarkan Alicia dan Santos untuk diculik oleh anak buah Zen, hingga
ia bisa membawa Zen kemari. Kau sudah ingat aku, Zen? Tanyanya. Sekarang katakan, apa maumu, wah? Teriak Zen. Betraf terkekeh, sinis. Aku ingin kau menyaksikan saat aku membunuh perlahan istrimu, jawabnya. Setelah itu, kau akan mati di tanganku. Betraf tertawa keras, bak seorang psikopat. Dia pun bangkit dari duduknya dan menghampiri Gia. Lalu ia membuka kain yang menutupi wajah Gia. Matanya terbelalak saat wanita yang di sebelah Zen bukanlah Gia, melainkan orang lain. Melihat Betraf terkejut, Zen langsung tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa melawanku, ucap Zen. Kemudian dia bersiul. Seseorang masuk menghampiri Zen dan membukakan tali yang mengikat. Betraf membulatkan matanya saat melihat apa yang terjadi di depannya. Tubuhnya mendadak lemas saat menyadari bukan dirinya yang menjebak Zen, melainkan Zen yang menjebak dirinya. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Ya, subscribe. Semakin tegang kan guys ya. Oke, ikuti terus channel ini sampai selesai. Saya Mimin. Bye-bye.